Bagaimana jika Uchiha Itachi bertarung melawan Uchiha Obito, tapi hanya mengandalkan kekuatan murni Uchiha? Siapa yang akan menang? Dalam sejarah dunia shinobi, tidak banyak nama yang mampu meninggalkan jejak sedalam dua sosok ini, Uchiha Itachi dan Uchiha Obito. Dua keturunan klan Uchiha yang berjalan di jalan berbeda, namun sama-sama tenggelam dalam beban nasib dan kekuatan yang lahir dari penderitaan. Kalau pertanyaan ini muncul, siapa yang lebih kuat di antara mereka kalau hanya mengandalkan kekuatan murni Uchiha? Maka jawabannya tidak bisa ditemukan dari satu sisi saja. Karena Uchiha bukan sekadar soal siapa yang lebih cepat atau siapa yang punya jurus lebih mematikan, tapi siapa yang paling memahami makna emosi di balik kekuatan mata mereka. Sejak kecil, Itachi adalah anak yang berbeda. Dia lahir dengan pemikiran yang jauh lebih dewasa dari usianya. Ketika anak-anak lain bermain, Itachi mengamati burung yang terbang dan bertanya tentang makna hidup. Di usia 4 tahun, dia sudah tahu arti perang dan kehilangan. Dia melihat mayat, darah, dan kehancuran, lalu memutuskan dalam hatinya kalau dunia yang penuh kebencian harus diubah. Sementara itu, Obito adalah kebalikannya. Ceroboh, berisik, sering telat, tapi punya semangat besar untuk menjadi Hokage. Dia bukan anak jenius, tapi punya hati yang tulus. Dia percaya kalau kerja keras dan kemauan kuat bisa menyaingi siapapun. Di masa kecil, perbedaannya terlihat jelas. Itachi memahami dunia dengan logika dan keheningan. Obito memahaminya dengan impian dan perasaan. Tapi mereka berdua sama-sama lahir dengan darah yang sama. Darah Uchiha yang membawa potensi tak terbatas, tapi juga membawa kutukan kebencian yang selalu menunggu waktu untuk bangkit. Ketika masih anak-anak, Itachi sudah menunjukkan kontrol cakra yang luar biasa. Guru-gurunya kagum dengan ketepatan gerakannya dan kemampuannya membaca lawan. Setiap misi, dia selalu menyelesaikannya dengan sempurna. Sementara Obito butuh waktu lebih lama untuk berkembang. Dia sering gagal, sering jatuh, tapi tidak pernah menyerah. Dia mungkin tidak jenius, tapi keteguhan hatinya membuatnya terus tumbuh. Bagi klan Uchiha, kekuatan sejati selalu datang dari emosi. Ketika hati seseorang bergetar kuat antara cinta dan kebencian, mata mereka akan bereaksi. Di titik itulah Sharingan terlahir. Itachi membangkitkan Sharingan karena trauma dan tanggung jawab. Dia melihat kematian teman, melihat kebencian di sekitar, dan menyadari bahwa dunia ini tidak seindah yang dia pikir. Di saat yang sama, Obito membangkitkan Sharingan karena cinta. Saat melihat Rin dalam bahaya, emosinya meledak. Mata yang tadinya biasa tiba-tiba terbuka pada realitas baru. Dua jalan berbeda menuju kekuatan yang sama. Satu melalui ketenangan, satu melalui api. Dari sini perbandingan mulai menarik. Dalam aspek kontrol, Itachi jauh di atas. Dia mampu menahan diri bahkan di tengah kekacauan, mengatur napas, mengukur setiap langkah. Setiap kali dia membuka Sharingan, gerakannya presisi dan tanpa buang energi. Sementara Obito lebih impulsif. Kalau emosinya terpancing, kekuatannya melonjak tapi tidak stabil. Kalau bicara kemampuan murni klan Uchiha, ada 3 hal utama yang harus dibandingkan. Genjutsu, kecepatan persepsi, dan kecerdasan tempur. Di Genjutsu, Itachi tidak punya tandingan. Bahkan di antara Uchiha lain, kemampuan Genjutsunya nyaris mutlak. Dengan satu tatapan, dia bisa menjerat pikiran lawan dan membuat mereka jatuh dalam ilusi berlapis. Dia tidak butuh kata-kata, tidak butuh segel tangan, cukup kontak mata, dan dunia lawan hancur di dalam pikirannya. Obito di sisi lain tidak terlalu menonjol dalam Genjutsu. Dia bisa melakukannya, tapi tidak pada level Itachi. Kekuatannya lebih ke arah daya tahan mental dan kekuatan fisik, tapi bukan berarti dia lemah. Dalam kecepatan membaca gerakan dan kemampuan bereaksi, Obito termasuk cepat. Dia bisa menyesuaikan diri di tengah pertempuran panjang tanpa kehilangan fokus. Perbedaan besar mulai tampak ketika keduanya memasuki masa remaja menuju dewasa. Itachi di usia 11 tahun sudah menjadi Chuunin. Di usia 13 tahun dia menjadi anggota Anbu termuda. Kemampuan strateginya membuatnya terlihat seperti jenius yang dilahirkan untuk memimpin. Dia tidak hanya bertarung, tapi juga memahami pola pikir lawan. Dalam satu tatapan dia tahu kelemahan musuh. Sementara Obito di masa itu masih di bawah bayangan Kakashi. Dia punya semangat besar tapi belum mencapai puncaknya. Kalau hanya melihat dari periode itu, Itachi jelas unggul. Tapi sejarah tidak berhenti di sana. Setelah kecelakaan yang menimpa Obito, kehidupannya berubah. Separuh tubuhnya hancur, dan sejak saat itu dia mengenal rasa sakit yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kehilangan tubuh tidak seberapa dibanding kehilangan orang yang dicintai. Ketika dia melihat Rin mati, dunia di dalam dirinya hancur. Rasa cinta berubah jadi kebencian, kebencian berubah jadi kekuatan. Di titik inilah emosi Obito melampaui batas normal seorang Uchiha. Kedalaman perasaan itu membuat matanya berkembang dengan cepat. Kekuatannya tumbuh seiring dengan kehancuran jiwanya. Sementara itu, Itachi terus menanjak sebagai shinobi yang sempurna. Dia belajar dari pertempuran nyata, memperkuat genjutsu, dan memahami batasan manusia. Pada akhirnya, dia menjadi pembunuh satu klan untuk mencegah perang yang lebih besar. Keputusan itu membuat emosinya membeku.
sembuh, tapi di dalamnya ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Dua jalan berbeda, tapi sama-sama berdarah Uchiha. Kalau kita lihat dari sudut kemampuan murni tanpa kekuatan tambahan seperti Rinnegan, maka perbandingan ini menjadi lebih jelas. Itachi unggul di genjutsu, kecerdasan taktis, dan efisiensi cakra. Setiap jurusnya keluar dengan alasan. Dia tidak pernah bertarung lebih lama dari yang diperlukan. Mangekyo Sharingan miliknya lahir dari cinta terhadap adiknya sendiri, dari rasa kehilangan dan kasih sayang yang bercampur jadi satu. Sedangkan Obito, Mangekyo miliknya lahir dari keputusasaan dan kehilangan. Dua kekuatan yang berbeda asal tapi sama-sama kuat. Dalam Mangekyo Itachi, kita lihat dua teknik besar, Tsukuyomi dan Amaterasu. Keduanya adalah perwujudan kontrol sempurna antara pikiran dan realitas. Tsukuyomi adalah genjutsu absolut yang memanipulasi waktu di dalam pikiran lawan. Dalam satu detik nyata, dia bisa menyiksa musuh selama berhari-hari di dunia ilusinya. Sementara Amaterasu adalah api hitam abadi yang membakar apapun sampai lenyap. Dua jurus itu memerlukan ketepatan dan mental baja. Obito di sisi lain, dengan Mangekyo yang sama tipe dasarnya, memiliki potensi besar untuk menciptakan distorsi ruang waktu. Tapi karena kita batasi hanya pada kekuatan murni Uchiha tanpa bantuan Zetsu atau dimensi Kamui, kita fokus pada dasar kekuatan matanya, yaitu persepsi, refleks, dan emosi. Dari situ terlihat bahwa Obito punya dorongan emosional yang lebih kuat, tapi kurang dalam kontrol. Sementara Itachi punya kontrol mutlak tapi emosinya tertahan. Kekuatan Uchiha murni adalah keseimbangan antara dua hal itu, dan jarang ada yang bisa mencapai titik tengah. Kalau mereka berdua berada di medan yang sama, dengan kondisi seimbang, tidak ada bantuan luar, hanya kemampuan murni mata dan tubuh Uchiha, maka pertarungan itu akan menjadi perang pikiran. Itachi akan membaca setiap gerakan Obito, mencari celah dari cara dia bernapas, dan menggunakan genjutsu untuk menekan kesadarannya. Obito akan mengandalkan ketahanan mentalnya, mendorong emosinya hingga batas terakhir, menembus tekanan Itachi dengan semangat yang tak mau kalah, dan ketika keduanya saling menatap, dunia akan seolah berhenti. Dua pasang mata Sharingan menatap satu sama lain, mencerminkan kisah penderitaan yang sama dalam bentuk berbeda. Secara kekuatan genetik, mereka setara, tapi dari segi pengendalian, Itachi lebih unggul. Dari segi dorongan emosional dan potensi ledakan cakra, Obito menang. Pertempuran mereka akan seperti pertarungan antara pikiran jernih dan hati yang terbakar. Kalau ditanya siapa yang akan menang dalam konteks kekuatan murni klan Uchiha, jawabannya tergantung dari apa yang dianggap sebagai kekuatan sejati Uchiha itu sendiri. Kalau kekuatan Uchiha diukur dari kendali atas emosi, maka Itachi adalah pemenangnya. Tapi kalau kekuatan itu diukur dari seberapa dalam seseorang bisa jatuh ke dalam penderitaan dan bangkit kembali dengan kekuatan yang lahir dari rasa sakit, maka Obito yang menang. Dua sisi dari koin yang sama. Itachi mewakili sisi terang Uchiha, mereka yang belajar mengendalikan kutukan agar dunia tetap seimbang. Obito mewakili sisi gelap Uchiha, mereka yang tenggelam dalam penderitaan sampai dunia pun ikut terbakar. Di akhir analisis, bisa dibilang bahwa Itachi lebih sempurna secara teknis. Kekuatan genjutsu, presisi, strategi, dan kemampuan membaca lawan membuatnya hampir tak tersentuh. Tapi Obito memiliki daya tahan yang luar biasa dan dorongan emosional yang bisa meledak sewaktu-waktu, memberi lonjakan kekuatan yang sulit diukur. Jadi siapa yang menang? Kalau berbicara tentang siapa yang lebih kuat sebagai simbol murni klan Uchiha, maka jawabannya tidak absolut. Uchiha Itachi adalah lambang kendali dan kesempurnaan, sementara Uchiha Obito adalah lambang emosi dan kehancuran. Keduanya menunjukkan dua jalur berbeda menuju kekuatan yang sama. Mereka tidak perlu bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih hebat, karena keduanya sudah mewakili dua sisi yang membuat klan Uchiha menjadi legenda. Dan pada akhirnya, mungkin kemenangan sejati bukan di tangan siapa yang mengalahkan siapa, tapi di tangan siapa yang mampu memahami makna kekuatan itu sendiri. Itachi menggunakannya untuk melindungi, Obito menggunakannya untuk menghancurkan. Keduanya sama-sama korban dari cinta yang terlalu dalam. Karena bagi klan Uchiha, cinta adalah kekuatan terbesar sekaligus kutukan terdalam.